Di tengah hiruk-pikuk kota yang diguyur hujan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Malam itu, langit seolah tumpah, memaksa semua orang berlari mencari perlindungan di balik beton-beton gedung. Seorang pemuda berwajah ramah dengan hoodie biru tua, berjalan menyusuri trotoar yang licin dengan payung kecilnya. Pikirannya melayang pada kelelahan setelah seharian bekerja lembur. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di sudut toko yang gelap dan tempias hujan, ia melihat sesosok manusia yang tampak sangat rapuh. Di sana, bersandarkan pada dinding bata yang dingin, duduklah seorang pria tua bernama Pak Dharma. Pakaiannya sangat lusuh, sebuah jaket coklat tua yang sudah robek di sana-sini, dan basah kuyup oleh air hujan. Rambut dan janggutnya yang memutih tampak tidak terurus, menutupi sebagian wajahnya yang penuh kerutan. Pak Dharma menggigil hebat, memeluk lututnya sendiri, berusaha mencari kehangatan yang mustahil ditemukan. Orang-orang berlalu lalang begitu saja, menganggapnya tak lebih dari sekadar pemandangan kota yang mengganggu. Bayu terdiam sejenak, menatap pria tua itu dengan rasa iba yang mendalam di dadanya. Ia teringat akan pesan ibunya untuk selalu menolong siapapun yang kesulitan, tanpa memandang status. Tanpa ragu, Bayu mendekat dan memayungi Pak Dharma, membiarkan bahunya sendiri kini mulai basah terkena hujan. Pak Dharma mendongak perlahan, menatap Bayu dengan mata yang sayu, namun memiliki ketajaman yang aneh di baliknya. Bayu tersenyum tulus, sebuah senyum yang sudah lama tidak dilihat oleh sang gelandangan di kota yang keras ini. "Bapak tidak apa-apa? Mari ikut saya sebentar untuk mencari tempat yang lebih hangat," ujar Bayu dengan suara lembut namun tegas. Pak Dharma hanya terdiam, namun ia mengangguk pelan mengikuti ajakan pemuda asing tersebut. Bayu dengan sabar membantu pria tua itu berdiri, menopang lengan Pak Dharma yang gemetar saat mereka mulai berjalan perlahan menembus badai. Di sepanjang jalan, beberapa pejalan kaki menatap mereka dengan tatapan sinis dan penuh penghinaan. Namun Bayu seolah tidak peduli, fokus utamanya hanyalah memastikan Pak Dharma mendapatkan tempat berteduh. Mereka akhirnya sampai di sebuah kedai kopi kecil yang masih buka di pinggiran jalan. Bayu mendudukkan Pak Dharma di kursi kayu yang tenang di pojok ruangan, menjauh dari AC yang dingin. Ia segera memesan 2 gelas teh hangat dan sepiring nasi goreng hangat, makanan yang seharusnya menjadi jatah makan malamnya sendiri. Bayu menyodorkan teh itu ke tangan Pak Dharma yang masih gemetar karena kedinginan. Uap panas dari teh tersebut mulai memberikan sedikit warna pada wajah Pak Dharma yang pucat. Sambil menikmati makanan, Bayu mulai bercerita sedikit tentang hidupnya, sekadar untuk mencairkan suasana yang kaku. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai kurir yang tidak menentu dan mimpinya untuk memiliki usaha kecil sendiri suatu hari nanti. Pak Dharma hanya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil menyantap makanannya dengan perlahan. Ia tidak banyak bicara, namun matanya terus memperhatikan gerak-gerik Bayu yang sangat sopan. Ada kehangatan yang tidak berasal dari teh di dalam hati pria tua itu malam tersebut. Setelah hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik kecil, Bayu melepas jaket hoodie birunya dan memberikannya kepada Pak Dharma. "Pak, gunakan ini. Malam ini sangat dingin. Saya tidak ingin Bapak jatuh sakit," kata Bayu dengan tulus. Pak Dharma tertegun. Ia menyentuh kain jaket itu dengan tangan gemetarnya yang kasar. Ia sempat ingin menolak, namun melihat ketulusan di mata Bayu, ia akhirnya menerimanya. Pak Dharma kemudian bangkit berdiri. Ia menatap Bayu dalam-dalam dan membisikkan sesuatu yang tidak terlalu jelas terdengar. "Terima kasih anak muda. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu," ucap Pak Dharma dengan suara yang tiba-tiba terdengar berwibawa. Bayu hanya tersenyum dan memberikan sisa uang sakunya yang hanya beberapa puluh ribu rupiah kepada pria tua itu. Ia tahu itu tidak banyak, namun itu adalah semua yang ia miliki saat ini. Pak Dharma menerima uang itu, melipatnya dengan rapi, lalu berjalan pergi menghilang di kegelapan malam. Bayu pulang dengan pakaian basah dan dompet kosong, namun hatinya merasa sangat ringan dan bahagia.
1 minggu berlalu sejak kejadian malam itu, dan Bayu kembali terjebak dalam rutinitasnya yang melelahkan. Hingga suatu hari, sebuah surat undangan mewah berwarna emas sampai ke tangannya. Surat itu mengundangnya untuk menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-50 Grand Astari Hotel, hotel termegah dan paling prestisius di kota itu. Bayu merasa bingung. Bagaimana mungkin orang sepertinya mendapatkan undangan ke tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh para jutawan? Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar daripada keraguannya. Malam perayaan tiba. Bayu datang dengan setelan jas lama miliknya yang sudah sedikit sempit di bagian bahu. Ia berdiri dengan canggung di depan pintu masuk hotel yang sangat megah dengan pilar-pilar marmer raksasa dan lampu kristal yang berkilauan. Para tamu yang datang menggunakan mobil-mobil mewah dan mengenakan pakaian desainer ternama. Bayu merasa seperti ikan yang keluar dari air. Ia hampir saja berbalik pulang karena merasa tidak. Orang penting berkumpul. Aula merah yang semua orang menunggu kehadiran pemilik hotel ini, sosok misterius yang konon merupakan salah satu orang terkaya di negeri ini, namun jarang muncul di depan publik. Bayu hanya berdiri di sudut, memegang segelas minuman sambil terus merasa heran mengapa ia ada di sini. Tiba-tiba, lampu aula meredup dan sorotan cahaya terpusat ke arah panggung. Sang pembawa acara mengumumkan kehadiran pemilik Grand Astari Hotel. Seorang pria keluar dari balik tirai, berjalan dengan langkah tegak dan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang sangat mahal. Rambut dan janggutnya tertata rapi. Seluruh ruangan bertepuk tangan dengan riuh. Bayu memincingkan matanya, merasa wajah pria di panggung itu sangat familiar. Jantungnya mulai berdegup kencang saat ia menyadari sesuatu yang mustahil. Pria itu adalah Pak Dharma, gelandangan yang ia tolong di bawah hujan seminggu yang lalu. Meski penampilannya kini sangat berbeda, bersih, rapi, dan memancarkan aura kekuasaan, tatapan matanya tetap sama. Pak Dharma memegang mikrofon dan mulai berbicara. Namun pandangannya tidak menyapu seluruh ruangan. Matanya seolah mencari seseorang di kerumunan yang luas itu. Hingga akhirnya, tatapan mereka bertemu. Pak Dharma tersenyum tipis ke arah Bayu. Sebuah senyuman yang penuh dengan pengakuan dan terima kasih. Hadirin sekalian, suara Pak Dharma menggema di seluruh aula. Malam ini, saya ingin menceritakan sebuah rahasia. Seminggu yang lalu, saya memutuskan untuk keluar ke jalanan sebagai orang biasa, tanpa identitas, tanpa uang. Saya ingin melihat apakah kota ini masih memiliki hati nurani. Saya kedinginan, lapar, dan diabaikan oleh ratusan orang yang lewat. Namun, ketika saya hampir menyerah pada dinginnya malam, seorang pemuda datang. Ia tidak mengenal saya, ia tidak punya banyak uang, tapi ia memberikan payungnya, makanannya, bahkan jaketnya untuk saya. Pak Dharma kemudian menunjuk ke arah Bayu, membuat semua mata di aula mewah itu tertuju padanya. Bayu merasa wajahnya memanas karena menjadi pusat perhatian. Pemuda itu ada di sini malam ini. Namanya Bayu. Dia menolong saya bukan karena dia tahu siapa saya, tapi karena dia memiliki hati yang murni. Di dunia bisnis yang penuh dengan angka, kita sering lupa bahwa investasi terbaik adalah pada kemanusiaan. Pak Dharma turun dari panggung dan berjalan perlahan menuju tempat Bayu berdiri, melewati kerumunan tamu yang terheran-heran. Pak Dharma sampai di depan Bayu dan menjabat tangannya dengan erat. Terima kasih atas jaket birumu, Bayu. Itu adalah pakaian terhangat yang pernah saya pakai seumur hidup saya, bisik Pak Dharma. Ia kemudian mengumumkan di depan semua orang bahwa Bayu akan diangkat sebagai manajer operasional baru untuk yayasan filantropi hotel tersebut. Sebuah posisi yang akan memberikan Bayu kesempatan untuk menolong lebih banyak orang lagi dengan dukungan fasilitas hotel. Bayu hampir tidak bisa berkata-kata. Air mata haru mengenang di sudut matanya. Hidupnya yang sulit kini berubah dalam sekejap, bukan karena ia mencari keuntungan,
tapi karena sebuah tindakan tulus tanpa pamrih. Pak Dharma menjelaskan bahwa ia sering melakukan penyamaran ini untuk mencari orang-orang dengan integritas tinggi untuk bekerja di perusahaannya. Dan Bayu adalah orang pertama yang lulus dari ujian tersebut dengan nilai sempurna. Kini, masa depan cerah membentang di hadapan pemuda jujur itu. Kisah Bayu dan Pak Dharma segera menjadi buah bibir di seluruh kota. Ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa penampilan luar hanyalah kulit, dan kekayaan sejati terletak pada karakter seseorang. Bayu memulai pekerjaan barunya dengan penuh semangat, tetap menjadi pribadi yang rendah hati meskipun kini ia telah sukses. Ia sering terlihat turun ke jalanan, kali ini bukan untuk mencari nafkah sebagai kurir, melainkan untuk memimpin program bantuan bagi mereka yang membutuhkan, persis seperti yang Pak Dharma lakukan dulu. Pesan moral dari kisah ini sangatlah jelas. Jangan pernah meremehkan siapapun yang kamu temui. Setiap orang yang kita jumpai mungkin sedang membawa beban yang tidak kita ketahui, atau mungkin mereka adalah malaikat penolong yang sedang menguji ketulusan hati kita. Kebaikan yang kita tanam hari ini, sekecil apapun itu, pasti akan berbuah manis di masa depan. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun dunia terkadang terasa tidak adil, karena alam semesta punya caranya sendiri untuk membalas setiap ketulusan. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif ini sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat baik. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita luar biasa lainnya setiap hari. Tuliskan di kolom komentar, saya akan selalu berbuat baik jika kamu setuju dengan pesan moral ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.